Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Berarti sejatinya hari-hari kita yang kita lakukan adalah beramal untuk meningkatkan derajat setinggi-tingginya di surga nanti ketika sudah tiba hari akhir. Karena pada saat di hari akhirat nanti yang dilihat oleh Allah adalah amal kita. Dan ketika kita beramal di dunia ini tidak bisa sembarang beramal saja, saudaraku. Akan tetapi harus beramal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran dan yang telah disabdakan oleh Nabi beliau, Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam Al-Hadis. Sesuai dalam surat Bani Israil ayat 36, sesuai dalam surat Bani Israil ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau Muhammad mengerjakan suatu amalan yang engkau tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang ibadah yang dikerjakan itu. Walaupun di dalam ayat tersebut Allah melarang Nabi Muhammad SAW, tapi ayat tersebut juga berlaku untuk umatnya, termasuk kita. Artinya kita sebelum beramal wajib mengetahui ilmunya, wajib mengaji. Kenapa dikatakan wajib? Karena memang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," dalam hadis Ibnu Majah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Dan ilmu yang ada pada diri seseorang bukan hanya bermanfaat untuk amal dia saja, bukan. Akan tetapi ilmu yang ada pada diri seseorang itu bisa menghiasi dirinya dia, bisa menjadi sesuatu yang bisa menambah nilai diri dia. Oleh karenanya para ahli ilmu banyak yang mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah, ya, syairan-syairan yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Kalau didedangkan kurang lebih begini ya, tapi suara saya agak kurang bagus ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Di samping perhiasan, ilmu juga bisa menjadikan kelebihan diri seseorang dan menolong untuk mendapatkan suatu keadaan yang terpuji. Jadi artinya ketika orang selalu berusaha mencari ilmu sehingga ilmunya bertambah, maka nilai diri dia akan naik. Dan dia akan memiliki kelebihan-kelebihan dan akan menjadi orang yang terhormat sebab ilmu. Suatu gambaran saja. Air itu kalau keluar dari sumur kemudian tidak diapa-apakan langsung kita gunakan, ya seperti tidak ada nilainya walaupun ada manfaatnya. Tapi ketika air diberi ilmu, diambil dari sumbernya, kemudian diolah dengan alat-alat yang canggih, kemudian dikemas ke dalam suatu botol, kemudian dijual, maka ada nilainya air tersebut. Walaupun sebenarnya air yang diambil dari sumberan dengan menggunakan gayung atau ciduk atau ember
itu sebenarnya kalau diminum ya sama saja. Tapi kalau sudah diberi ilmu, berbeda nilainya. Manusia juga sama. Manusia yang biasa saja dengan manusia yang berilmu pasti nilainya berbeda. Karena memang ilmu itu bisa menghiasi pemiliknya. Dan itu juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya, surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang iman dari kalian dan derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi sama-sama orang iman, kalau yang satunya ini berilmu, yang satunya ini biasa saja, maka pasti derajatnya berbeda. Derajatnya lebih tinggi orang iman yang berilmu dibanding orang iman yang biasa-biasa saja. Itu merupakan keutamaan bagi orang yang berilmu. Dan masih ada banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di antaranya adalah kita lihat suatu hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang lewat di suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Subhanallah. Orang yang ringan badannya untuk mencari ilmu, untuk mengaji, maka nanti masuk surganya dimudahkan oleh Allah. Padahal kita tahu, saudaraku, proses untuk masuk surga itu sangat berat. Mulai dari alam kubur. Berarti orang yang dimudahkan masuk ke dalam surga, di alam kubur pun dimudahkan oleh Allah. Innal qabra awwalu manzilun min manazilil akhirah. Fa inaja minhu fama badahu aisaru minhu. Fa ilam yanju fama badahu asyaddu minhu. Kuburan itu adalah tempat penentu dari tempat-tempat akhirat. Kalau di kuburan dia selamat, maka di tempat-tempat yang lain setelah itu dia juga selamat, lebih mudah. Tapi kalau di kuburan sudah tidak selamat, maka setelah kuburan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih pedih daripada siksaan yang didapat di kuburan. Nah, orang yang rajin mencari ilmu, orang yang enteng badannya untuk mengaji, Allah akan mudahkan. Bayangkan saudaraku, di kuburan kita disuruh tidur yang enak oleh malaikat. Bangkit dari kubur di hari kiamat diberi naungan. Padahal waktu itu matahari didekatkan oleh Allah. Sangat panas, diberi naungan. Hisaban amal dimudahkan. Lewat jembatan di atas neraka jahanam dimudahkan. Minum di telaga Kausar dimudahkan sampai akhir masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena waktu di dunia dia memudahkan badannya untuk berangkat ngaji. Apalagi sekarang ya, di era sekarang. Untuk ngaji ini bahkan tidak perlu melangkahkan kaki. Kita buka gadget kita sudah bisa ngaji zaman sekarang. Dan itu pun berlaku. Karena kalau orang tidak niat, walaupun hanya buka gadget, itu pun nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap orang akan berbuat baik, iblis sudah duduk di depannya menggoda agar dia jangan berbuat baik. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, saya akan duduk di setiap jalan Engkau yang lurus. Setiap ada hambamu ingin berbuat baik, saya akan halang-halangi dia, termasuk mengaji. Ya, jadi silahkan. Karena zaman sudah semakin modern, teknologi sudah semakin canggih, kita harus semangat menggunakan keadaan ini untuk memperbanyak ilmu kita, khususnya adalah ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya adalah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li tolabil ilmi. Para malaikat meletakkan sayapnya karena saking senangnya dengan orang yang mencari ilmu. Malaikat makhluk yang istimewa, maksud saya. Malaikat makhluk yang istimewa saja menghormat orang yang sedang mencari ilmu. Coba Anda berjalan, ya, kemudian setiap Anda berjalan ketemu orang, setiap orang yang bertemu dengan Anda, berpapasan dengan Anda, memberikan hormat. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selalu begitu. Gimana rasanya perasaan kita? Senang kan? Pasti, karena dihargai oleh orang banyak. Nah sekarang orang yang sedang mengaji, berangkat ngaji, itu dihormati oleh malaikat. Sampai malaikat sayapnya itu diletakkan. Dan dia menghormati orang yang mencari ilmu. Artinya orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang sedang melakukan suatu tindakan yang sangat dicintai oleh Allah.
pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu ada banyak para sahabat, orang-orang iman yang berzikir kepada Allah, tapi beda-beda kegiatan. Ada yang mengucapkan kalimat thayyibah, berzikir, ada yang baca Al-Quran, halaqah, kemudian ada yang sedang melakukan taklim, yang sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran atau Al-Hadis. Nabi bilang, orang-orang yang sedang melakukan kegiatan baik di dalam masjid ini, semuanya nilainya baik, semuanya bagus, semuanya disukai oleh Allah. Tetapi Nabi lebih memilih duduk bersama orang-orang yang sedang taklim, orang-orang yang sedang mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya memang ada nilai spesial ketika orang melakukan kajian-kajian ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena manfaatnya sangat besar untuk pengembangan Islam, untuk memberikan Islam ini lebih bagus lagi. Ya. Itu kefadolan orang yang mengaji. Jadi dihormati oleh malaikat. Kemudian orang yang mencari ilmu itu akan didoakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Jadi orang yang mengaji itu akan didoakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Sehingga ikan di kedalaman lautan, ikan di kedalaman air juga mendoakan ampun. Sebagai manusia, wahai saudaraku, pasti kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak khilaf yang harusnya setiap hari kita rajin membaca istighfar, tapi malah tidak kita lakukan. Di waktu luang harusnya kita bisa mengerjakan sholat taubat, bisa mengerjakan zikir-zikir yang bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa kita, tetapi tidak kita kerjakan. Malah lebih sering membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, dengan kita sering mengaji, itu akan membuat kita didoakan ampun oleh malaikat. Coba kita pikir, malaikat berdoa untuk kita. Kalau malaikat berdoa, kita kan sudah tahu kemustajaban doanya malaikat terhadap Allah. Kalau manusia berdoa, ya mustajab. Tapi kan prosesnya beda dengan malaikat berdoa kepada Allah. Nah sekarang malaikat berdoa untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni. Dan bukan hanya malaikat, semua makhluk yang ada di bumi. Pohon, hewan, bebatuan, semuanya mendoakan ampun untuk kita. Bahkan Nabi bersabda, ikan yang ada di kedalaman air pun ikut mendoakan ampun. Subhanallah. Ya, luar biasa orang yang meringankan hatinya dan badannya untuk mencari ilmu. Dan bahkan kefadolan atau keutamaan orang yang mencari ilmu itu dibanding orang yang biasa, orang yang berilmu dibanding orang yang biasa itu berbeda jauh. Seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Wa inna faddal alim 'alal 'abid ka faddil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ya, di dalam hadis rawahu Abu Daud. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu mengalahkan orang yang ibadah tetapi tidak berilmu. Itu seperti keutamaannya bulan di malam bulan purnama mengalahkan seluruh bintang-bintang. Luar biasa. Ya. Jadi ketika kita melihat ada banyak kerumunan orang dan kemudian kita bermaksud ingin mencari satu orang di antara sekian banyak kerumunan orang, saya yakin kita akan bingung mana orang yang kita cari saking banyaknya orang. Tetapi ketika di antara sekian banyaknya kerumunan orang itu ada satu orang yang menyalakan cahaya, kita jadi tahu, oh itulah orang yang saya cari. Memang, saudaraku, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Tapi ini versi pemikiran manusia ya. Orang yang cahayanya lebih daripada yang lain, itu akan menarik perhatian Allah lebih daripada yang lain. Artinya, orang berilmu itu lebih diperhatikan oleh Allah dibanding orang yang biasa. Ketika orang yang berilmu membutuhkan sesuatu,
Allah lebih perhatikan dia daripada orang yang biasa. Sebelum orang yang berilmu ngangkat tangan untuk berdoa, itu bahkan Allah sudah memberikan apa yang dia butuhkan. Luar biasa. Bahkan pernah, ini tentang kefadalan orang yang mencari ilmu, tentang kefadalan orang yang berilmu. Pernah Nabi mau masuk masjid, kemudian di pintu masjid ada jin. Ada jin yang nggak berani masuk masjid. Nabi bertanya, wahai jin, kenapa kamu nggak masuk ke dalam masjid? Kata jin, nggak berani wahai Rasul. Di dalam masjid itu saya lihat ada orang yang sedang tidur. Loh, kenapa kamu kok bisa takut sama orang yang sedang tidur, sedangkan di dalam masjid itu ada orang yang sedang sholat? Kenapa kamu nggak takut sama orang yang sedang sholat? Kok kamu takutnya sama orang yang sedang tidur? Apa kata jin? Wahai Rasul, orang yang sedang sholat itu orang yang biasa. Kebetulan saja dia sedang sholat sekarang. Biasanya juga enggak. Sedangkan orang yang sedang tidur itu orang yang berilmu. Hawanya panas wahai Rasul. Dia sedang tidur saja. Saya dekat saja. Saya rasanya sudah panas. Bagaimana kalau saya dekat, dia bangun? Wah, saya nggak berani wahai Rasul. Nah, sampai jin saja takut. Wahai saudaraku, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tentang kefadalan orang yang berilmu, maka pilihan tepat jika kita menjadikan mengaji adalah hobi kita. Karena dengan kita jadikan mengaji adalah hobi kita, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebarokahan. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Dimanapun kita hidup, dimanapun langit kita junjung, bumi kita pijak, insya Allah kebarokahan bersama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.